Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming, khususnya ibadah pukul 9 waktu Indonesia Tengah pagi ini. Dan selamat datang Bapak Ibu, Saudara-saudari dan jemaat yang baru pertama beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan warta jemaat Rantepao Minggu tanggal 21 Desember 2025 yaitu yang pertama pada poin yang ke-20, kegiatan pelayanan usia indah atau lansia jemaat Rantepao. Kegiatan rutin usia indah lansia dari Posyandu Lansia Jemaat Rantepao dalam bulan Desember 2025 sampai Januari 2026 untuk sementara ditiadakan. Atas perhatian seluruh para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin yang ke-21, berita PWGT Jemaat Rantepao. Yang pertama, ibadah Natal dirangkaikan Hari Ibu PWGT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2025. Yang kedua, penataan bunga dalam ruangan gereja dan gedung Bunga Lalan dikoordinir oleh Koordinator PWGT Kelompok Pelayanan 7. Selanjutnya pada poin yang ke-22, berita PPGT Jemaat Rantepao. Panitia Natal PPGT Jemaat Rantepao mengadakan kegiatan perkunjungan dan pelayanan Natal di Lembaga Pemasyarakatan Tanah Toraja yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 21 Desember 2025. Poin yang ke-24, pelayanan sakramen baptisan kudus anak. Pelayanan sakramen baptisan kudus anak dilaksanakan pada hari ini, Minggu 21 Desember 2025 dalam ibadah jemaat Rantepao pukul 16 waktu Indonesia Tengah, yaitu 1. Anak kekasih Evani Sharon Tambunan, anak dari Bapak Fernandi Tambunan dan Ibu Eva Elizabeth Tatengkeng. Yang kedua, anak kekasih Joakim Etaniel Tuling Parantean, anak dari Bapak Felix Sireunius Parantean dan Ibu Stefani Marina Palimbong. Dan ibadah syukur keluarga Pendeta JK Parantean dan keluarga Felix Sireneus Parantean atas selesainya baptisan kudus anak kekasih akan dilaksanakan pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah hari ini. Poin yang ke-25, pelayanan pemberkatan perkawinan. Jika tidak ada halangan, akan dilaksanakan pelayanan pemberkatan perkawinan kepada yang pertama, Saudari Febri Masak dengan Saudara Geri Pali dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang kedua, Saudari Frisilia Clara Yanti Sumule dengan Saudara Guntur Patialo dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang ketiga, Saudari Mary Saratu dengan Saudara Empin Limbo dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Gedung Gereja Toraja Jemaat Kawangin, Klasis Bituang. Resepsi dilaksanakan di Tongkonan Kepe Bituang. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin yang ke-26, pelayanan sakramen perjamuan kudus. Pelayanan sakramen perjamuan kudus bersama dengan anak yang sudah dibaptis dan didampingi orang tua atau wali dilaksanakan pada hari Minggu 28 Desember 2025 pukul 6
pukul 9, pukul 16, pukul 18 waktu Indonesia Tengah di gedung gereja dan gedung pelayanan Bunga Lalan, juga di gedung gereja Okumene Kodim 1414 Tator dan Rumah Sakit Elim pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Poin yang ke-28, informasi Panitia Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 Jemaat Rantepao. Yang pertama, pelayanan baptisan kudus pada tanggal 25 Desember 2025 yang sudah mendaftar sebagai berikut. Yang pertama, Natasha Banne Datu, anak dari Bapak Afrianto Rama dan Ibu Jenny. Yang kedua, Natania Aselin Kabes, anak dari Bapak Fernando Rohadi Kabes dan Ibu Meiske Melisa Huae. Ketiga, Rex Immanuel Mapilei Katunde, anak dari Bapak Para Katunde dan Ibu Hillary Tangjong. Keempat, Noah Tadeus Palinggi, anak dari Bapak Rionaldo Eka Putra dan Ibu Yonavia Limbong. Kelima, Kenas Stefano Tarukbua Akiosan, anak dari Bapak Hiskiel Sule Akiosan dan Ibu Bella Savana Ade Kirana. Keenam, Gamora Kondorura Makai, anak dari Bapak Valentianus Makai dan Ibu Maria Ayu Kondorura. 7. Alden Gevariel Batara Maninik, anak dari Bapak Novianto Resekismus Taruk Bamba dan Ibu Dian Martin. Kedelapan, Aletia Allegra Ellen Manda, anak dari Bapak Elia Paul Randi Manda dan Ibu Gitaria Tibian. 9. Adniel Diego Karaeng Bangalino, anak dari Bapak Daniel Karaeng dan Ibu Atmasari Rura. 10. Joahman, anak dari Bapak Soleman Patanda dan Ibu Eva Paemba. 11. George Kaulaman, anak dari Bapak Soleman Patanda dan Ibu Eva Paemba. 12. Galista Pariakan, anak dari Bapak Julius Hadel dan Ibu Ririn Marentang. Pastoral kedua orang tua calon baptis dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2025 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Mohon kehadiran semua orang tua calon baptis karena hanya satu hari saja dilaksanakan. Yang kedua, jika masih ada warga jemaat yang rindu menyerahkan anaknya untuk menerima pelayanan baptisan kudus atau CD, bagi yang sudah katekisasi akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2026. Ketiga, ibadah Natal Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Demikianlah penekanan warta jemaat pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada sukacita di saat kita masih diberi kesempatan boleh hadir bersama di rumah Tuhan, di mana kita akan beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan namanya. Hari ini, Minggu 21 Desember 2025.
Kita bersyukur hari ini memasuki Minggu Advent yang keempat. Kita semakin dekat pada perayaan kelahiran Sang Immanuel, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dalam pengharapan yang penuh sukacita, kita diingatkan bahwa Allah beserta kita. Inilah tandanya. Marilah menyiapkan hati dan hidup kita bagi kehadiran Allah yang hidup dan menyambut terang Kristus. Marilah menikmati persekutuan dan menyatakan kerinduan kita kepadanya. Jemaat, mari berdiri. Kusongsong bagaimana ia Yesus datang. Langsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam bagimu dari semua orang kudus. Kasih karunia Tuhan besertamu. Besertamu juga. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dengan membaca Mazmur 80 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 dan ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Mazmur 80 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 dan ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Kita akan membaca secara responsoris. Doa untuk keselamatan Israel, pokok anggur Allah. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah dengan cemerlang. Di depan Efraim, Benyamin, dan Manase. Bangkitkanlah keperkasaanmu. Dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, Berapa lama lagi murkamu menyala, sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata.
Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pertikaian tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ayat yang ke-17. Mereka telah membakarnya dalam api seperti sekam. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu menyertai orang yang di sebelah kanan-Mu. Anak manusia yang telah Kau jadikan jaya bagi-Mu sendiri. Maka kami tidak akan menyimpang dari-Mu. Beri kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Amin. Yesus Kristus, kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus, kehidupan dunia, Engkau Tuhan pengharapan yang kekal. Yesus Kristus, kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus, kehidupan dunia, sempurnakan karya hamba-hamba-Mu. Yesus Kristus, kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus, kehidupan dunia, bimbing kami agar jangan binasa. Kita akan mendengarkan perintah mengasihi. Mari kita dalam sikap berdiri. Saudara-saudara, Allah begitu mengasihi kita. Kita pun juga harus saling mengasihi. Apa kata Tuhan tentang itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Yesus
Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita diajak merenungkan kasih Allah yang besar, bahwa Ia turun dan hadir di tengah kita. Allah beserta kita. Itulah tanda pengharapan, penghiburan, dan kasih yang sejati. Seringkali hidup seolah-olah Allah jauh dari kita, mengabaikan kehadirannya, mengandalkan kekuatan sendiri, dan menutup hati terhadap sesama. Kita menyambut Natal dengan seremonial, bukan pertobatan. Menanti kelahiran Kristus, tapi hati kita belum terbuka untuk ditinggalinya. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Agar kami sungguh-sungguh menanti dan menyambut-Mu dengan iman yang hidup dan kasih yang nyata. Amin. Penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Kita akan menyatakan salah satu ungkapan syukur kita melalui persembahan. Kita dengarkan firman Tuhan. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Hidup kita yang benar
kita iringi persembahan syukur kita. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, ada persembahan natura dari anggota jemaat disuruh hijau Merry Christmas. Jadi depan Natal. Ya mungkin masih ada di antara kita yang belum tahu kalau beberapa bulan terakhir majelis gereja melalui tim kerja sedang menyusun sejarah gereja Jemaat Rantepao. Dan sejarah ini akan menjadi literasi bagi jemaat-jemaat lain karena Jemaat Rantepao adalah jemaat pertama
dalam lingkup pelayanan gereja Toraja. Ya, 31 depan Natal. 101 kali. 102 kali. 103 kali. Oh, dikembalikan. 30.000 satu kali. 500 dua kali. 500 3 kali. Dikembalikan. Oh enggak, bisa minta tolong majelis gereja antar ya. Depan Natal Bangan Sete. 30.000 satu kali. 30.000 dua kali. Tak sama. 500 dua kali. 500 3 kali. Ya demikian penguangan natura. Oh nah Pak Sule Ibu Selfie Bang Iwatama. 30.000 satu kali. 30.000 dua kali. 53 kali. Jatuh mau? Ya? Mohon 500. Ya. Pusing tempat lelang. Jadi dapat sudah 50 nih nak, 500.000 jatuh. Ya. Mama Badi. Iya. Masa saya Mama Badin mana saya mak gereja. Nah tapamba tuh tim sejarah. Ya kurang semangat tuh persembahan melalui penguangan natura. Minggu pulih apa talilang itu depan tahun baru. Ya. Kurang semangat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh memberikan tanda ungkapan syukur kami untuk segala kasih dan berkat Tuhan yang terus melimpah hadir di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami ini boleh dipergunakan untuk kelebaran akan firman Tuhan di dunia ini. Tuhan pun terus memberkati berkat-Mu yang masih ada pada masing-masing kami, pun yang sementara kami upayakan. Ajar kami untuk boleh menggunakan berkat-berkat-Mu, boleh mengupayakan semua berkat-Mu dengan penuh rasa takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah ungkapan syukur kami, inilah persembahan kami. Tuhan sempurnakan persembahan kami ini, karena kami sampaikan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah sumber berkat bagi kami semua. Amin. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik.
Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari mempersiapkan pembacaan kita dari Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 16. Roma pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 7, dan untuk Injil kita akan membaca Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kalau kita sudah mempersiapkan pembacaan kita pada pagi ini, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan padamu Tuhan, karena sampai minggu Advent yang keempat, Engkau selalu menyayangi dan memberkati kami. Terima kasih kami boleh berkumpul di tempat ini, persekutuan indah kami nyatakan di hadapan Allah. Kami menyembah dan mengagungkan kebesaran nama-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu kami akan baca. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami, agar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman di dalam hidup kami. Kami siap menyambut firman-Mu, bersabdalah Tuhan. Demi nama Yesus, Putra Natal, kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 7 ayat 1 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Pemberitaan mengenai Shalom. Apa kareba? Apa kabar? Semua baik? Puji Tuhan ya. Saudara, kita sangat bersyukur karena hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Ini minggu ketiga bulan Desember, dalam kalender gerejawi dikatakan minggu Advent yang keempat. Dan tandanya kita boleh lihat ada lilin 4 buah menyala di depan kita. Kasih Tuhan begitu besar bagi kita saudara-saudara, sehingga kita dapat berkumpul di sini dan kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah beserta kita. Inilah tandanya. Puang matua urondongki, inde tu tandana. Saudara-saudara, ketika kita menjalani hidup ini, pasti kita diperhadapkan dengan situasi di mana seringkali ada ancaman, ada ketakutan, bahkan mungkin ada masa depan yang tidak jelas kepada kita. Ada ketakutan dengan bencana ya, karena kita sudah menyaksikan bagaimana situasi di Sumatera, di Aceh. BMKG juga sudah mengingatkan bahwa di bulan Desember dan Januari, bahkan bisa sampai ke Februari, ini cuaca curah hujan cukup tinggi. Jadi kita mesti menjaga kondisi ini. Ingatkan saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah gunung, supaya janganlah menghabiskan tanaman-tanaman, pohon-pohon yang tinggi. Karena ketika pohon-pohon itu habis, saudara-saudara, maka curah hujan yang tinggi tidak dapat lagi menahan air-air yang banyak itu. Maka akibatnya erosi dan ya yang ada di bawah-bawah di lereng gunung atau kita di sini juga menjadi ancaman ya. Ada ketakutan saudara-saudara kalau diri kita ini mengalami sakit. Ada ketakutan dengan penderitaan, kira-kira keadaan ke depan ini ekonomi bagaimana? Ada ketakutan, ada kekhawatiran dengan masa depan dari anak-anak kita. Kira-kira mereka bagaimana ya ke depan ini? Dan di saat kita berada dalam keadaan seperti itu, saudara-saudara, pertanyaannya, apakah Tuhan sungguh-sungguh mau menyertai kita? Narondong sia kira kapuang matua. Nakamasesia kira kapuang matua. Nah apa ratandanna? Apa tandanya kalau Tuhan masih menyertai kita? Maka kali ini kita mau belajar dari kitab Yesaya. Yesaya mengajak kita untuk melihat bagaimana suasana kritis yang dialami oleh umat Tuhan. Krisis yang terjadi, krisis besar di kerajaan Yehuda. Seorang raja bernama Ahaz, saudara-saudara. Dia menghadapi ancaman perang dari dua musuh, yaitu dari Aram, Syria, dan juga dari Israel Utara atau Efraim. Bayangkan,
kalau seorang pemimpin berhadapan dengan keadaan seperti ini. Mau tidak mau dia merasa tidak tenang. Mau tidak mau dia berusaha menjaga supaya keadaan-keadaan di sekitarnya bisa lebih baik, bisa lebih kondusif. Pemimpin menghadapi kenyataan seperti itu, lebih-lebih rakyat juga. Orang-orang yang dipimpinnya, rakyat pasti mengalami goncangan, hatinya tidak nyaman. Kita selalu berharap bahwa keamanan ini akan tetap kondusif. Karena kita selalu juga mesti waspada, jangan sampai di bulan Desember ini terjadi hal yang tidak kita harapkan. Nah, karena itu semuanya juga tergantung dari kita bagaimana kita boleh menjaga keadaan-keadaan ini. Jadi di tengah-tengah situasi di mana umat Tuhan berada dalam keadaan yang tidak nyaman, lalu kemudian Tuhan mengutus seorang hambanya Yesaya. Kenapa? Supaya Tuhan meyakinkan kepada Raja Ahaz, jangan takut, jangan merasa bimbang, jangan merasa ragu, tetapi harus percaya. Ini kata percaya, saudara-saudara. Artinya kalau kita percaya, seluruh yang kita miliki kita percayakan kepadanya. Tapi seringkali rasa percaya itu tidak ada dalam diri kita. Mungkin kita katakan saya percaya, tetapi dalam kenyataannya seringkali kita masih ada bimbang. Bisa jadi kita juga mengatakan, oke, silakan kerjakan tugasmu, saya percaya kau bisa menyelesaikannya, tapi kita juga masih terus was-was. Saudara-saudara, ini juga yang terjadi dalam diri Raja Ahaz. Dia memiliki perasaan tidak nyaman, takut, gelisah, tapi kemudian datang utusan Tuhan Yesaya, dia mengatakan, oke, saya siap. Tapi tidak sampai di situ. Ahaz tetap menolak, ya. Alasannya dia tidak mau mencobai Tuhan. Bagi kita, ya ini bagus. Siapa sih yang mau menduakan Tuhan? Siapa sih yang mau mencobai Tuhan? Alkitab mengatakan jangan pernah coba Tuhan, jangan menduakan Tuhan. Orang yang mendua hati tidak akan tenang. Tapi saudara-saudara, di balik tawaran yang sudah disampaikan kepada Ahaz, dia sudah mengatakan dia tidak mau mencobai Tuhan. Tapi di belakang itu justru Ahaz percaya pada kekuatan manusia, yaitu kerajaan Asyur. Ahaz justru memperlihatkan bahwa kepada Asyur dia akan mendapatkan pertolongan. Ini juga yang seringkali terjadi dalam hidup kita. KTP kita orang Kristen, tapi dalam perjalanan kehidupan kita seringkali kita tidak percaya kepada Tuhan. Di kuat saranina, tapi akedensi di itu goncangan lan katuanta, bisa-bisa maleki. Undah ka embanan itu kamatotoran bisa empamatoto oke. Kita menjadi orang yang percaya, Alkitab sudah mengatakan kita bisa disembuhkan dengan penyakit apapun Yesus dapat sembuhkan, tapi seringkali kita ragu dan kemudian mencari tempat-tempat yang bisa memulihkan kita. Percaya saudara-saudara, ini menjadi catatan penting. Apakah kita mau tetap percaya dengan sungguh pada janji Tuhan? Maka kita diajak hari ini mau melihat, ternyata saudara-saudara, sekalipun Ahaz memperlihatkan bahwa dia mau percaya tapi ragu dan kemudian mencari kekuatan di luar kekuatan yang ditawarkan kepadanya, sekalipun dalam keadaan begitu, lihat pekerjaan Tuhan. Allah, dia tetap hadir dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam situasi yang tidak nyaman yang dialami oleh umat Tuhan. Saya mau tanya pada kita semua. Ketika kita menjalani kehidupan ini dari 1 Januari 2025 sampai hari ini, saudara-saudara, pernahkah Allah meninggalkan kita? Den rakana tampe ki puang matua? Tidak, bukan? Tidak. Kita masih bisa makan 3 kali, lebih dari itu. Kita masih bisa hidup nyaman. Kita masih bisa melihat anak-anak kita. Mereka bisa memiliki pendidikan yang baik. Beberapa hari yang lalu sudah menerima rapor, kita sudah merasakan bahwa Tuhan tetap menyertai. Kita sebagai orang tua tetap beria-ria, bersukacita melihat anak-anak, cucu, mendengarkan mereka menelpon kita. Kita tetap meyakini bahwa masa depan kita ada dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, Allah hadir dalam segala situasi yang sungguh-sungguh membuat kita merasa tidak nyaman. Dan lihat Allah beri tanda itu.
kepada Ahaz, Tuhan tidak mengatakan, aku akan memberikan pasukan perang yang jauh lebih hebat daripada yang kau miliki. Allah juga tidak mengatakan, Ahaz tenang saja, semua peralatan perangmu akan kupersiapkan dengan megah. Bukan itu. Tapi Allah memberikan tanda, dan tanda itu adalah akan hadir seorang anak. Immanuel, harus diberi nama Immanuel. Kita baca tadi saudara-saudara dalam Yesaya, dalam Matius itu disebut. Kalau sampai sekarang kita ada seperti ini, mungkin kita katakan saya tidak pernah melihat Immanuel itu. Tapi lihat, Allah beri tanda. Apa tanda yang Tuhan berikan? Saudara, ada kekuatan. Itu satu tanda yang besar. Paulus dalam kehidupannya dia mengalami banyak goncangan. Dia mengalami banyak tantangan. Dia dilempar ke pulau yang tak berpenghuni. Dia ada di dalam perahu, ada 200 sekian orang dalam perahu itu. Dan Paulus katakan, tenang, walaupun kapal kita diombang-ambingkan oleh badai dan sebagainya, tetapi Tuhan akan menyelamatkan kita, karena Tuhan sudah sampaikan itu. Yang akan hancur adalah kapal ini. Dan betul, kapal yang ditumpangi Paulus hancur. Tetapi semua orang, 200 lebih orang di kapal itu selamat. Saudara, apa yang saya mau katakan? Paulus bergumul, dia menderita, tapi dia katakan begini dari kitab 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan katakan, Paulus, kasih karuniaku itu besar bagimu. Paulus, engkau diberkati. Semua yang ada dalam kapal itu pasti akan selamat. Saudara, kekuatan Allah ada. Allah beri daya tahan dalam tubuh kita ketika kita menghadapi pergumulan. Itu tanda. Berarti Allah tidak tinggalkan kita, bukan? Allah beri keberanian bagi kita melakukan perkara yang besar. Saudara coba perhatikan, kadangkala kita harus mengatakan kejujuran. Mungkin kita rugi dari segi waktu, dari segi tenaga, materi dan sebagainya. Tapi Tuhan beri keberanian, katakan yang benar, katakan yang baik, katakan yang sesungguhnya. Dan kita bisa lakukan itu. Itu tanda bahwa Allah menyertai kita. Dalam dukamu, dalam pergumulanmu, dalam kesusahanmu, di dalamnya ada air mata, di dalamnya ada penyesalan, di dalamnya ada kesesakan. Tapi Tuhan bilang begini, sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, aku bersamamu. Amin. Itu tanda bahwa Allah hadir dalam lemah, dalam ketidakberdayaan kita. Saudara tahu payung? Tahu kan, kita selalu butuh payung, panas ataupun juga hujan kita butuh. Payung itu saudara-saudara tidak berhenti ketika hujan datang. Payung tidak hentikan hujan, tapi dia melindungi kita. Agar apa? Agar kita tidak basah kuyup. Saya mau katakan seperti ini, Allah selalu menghindarkan kita dari hujan masalah. Lihat itu. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri, tapi di tengah hujan itu, di situ dia ada. Dia menghindarkan kita dari segala bencana yang bisa menghancurkan hidup kita. Tapi juga saya mau katakan, tidak berarti bahwa, oh beres semua Tuhan, tidak ada lagi yang perlu saya pikirkan. Tidak, saudara. Kita masih tetap berjuang, kita masih tetap bekerja, anak-anak masih terus belajar, kita masih berpikir dan sebagainya. Makanya di sini dikatakan anak itu diberi nama Immanuel. Immanuel ini kalau bahasa Ibraninya Imnanu dan El. Kalau bahasa Yunaninya Emmanuel. Artinya apa? Alkitab jelas mengatakan Allah beserta kita. Saudara, Allah tidak berarti dia dari sorga lalu kemudian dia mengawasi kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, tidak. Tetapi dia benar-benar hadir dalam kehidupan kita. Allah bekerja dalam segala waktu, dalam segala masa. Prosesnya saudara-saudara luar biasa. Prosesnya itu menguatkan kita, prosesnya itu memperlihatkan bahwa dia dengan segala cinta kasihnya, dengan segala kebesarannya ada, hadir dalam kehidupan kita. Tandanya tadi saya sudah katakan ya, bahwa nyata dia ada bersama dengan kita. Jangan mengatakan kalau saya aktif di gereja baru di situ Allah saya rasakan. Tidak. Di rumahmu, di tempat kerjamu, bersama anak-anakmu,
bersama dengan siapapun yang engkau temui dalam segala keadaannya, dengan segala perbedaan yang majemuk yang kita rasakan, di situ Allah hadir. Dalam kebahagiaanmu Dia hadir, dalam sedihmu, air matamu, dalam pengharapanmu, Dia selalu ada. Saya seringkali mengambil satu ilustrasi seperti ini. Bapak Ibu kan punya anak, kita semua punya anak, kita semua punya ponaan, kita semua punya cucu. Kalau anak kita, ponaan kita atau cucu sakit, apalagi kalau malam, tengah malam misalnya, kan seringkali kita katakan ondoe nabungi-bongi telah dibala kodat toro, laku rumah sakit ribet. Tapi pilihan kita apa? Duduk di samping anak kita atau cucu atau keponakan. Bahkan mungkin ada yang tidur di samping anaknya. Ada orang tua yang duduk sambil memegang, menyapu anaknya, nasapu-sapu tulimanna. Bahkan ada juga yang sampai harus tidur di ranjang yang sempit. Dia peluk anaknya, dia elus-elus kepalanya, dia beri ketenangan. Apa yang saya mau katakan? Immanuel. Itulah cara Tuhan mau menolong kita, bahwa Dia tidak tinggal jauh dari hidup kita, tidak, tapi Dia ada bersama dengan kita. Dia mengasihi kita, Dia rangkul kita, Dia peluk kita, Dia sayang kita. Karena di mata Tuhan kita sangat berharga. Hidupmu berharga, hidupmu indah. Makanya Tuhan selalu beserta dengan kita. Tanggal 25 kita akan menyambut Natal, saudara-saudara. Jangan khawatir tentang kue yang mungkin belum banyak. Jangan khawatir tentang menu apa lagi yang mau dipersiapkan. Jangan khawatir tentang baju yang mungkin belum banyak kita miliki. Tentang rumah yang harus didekor demikian megahnya. Jangan. Tapi serahkan seluruh perasaanmu, rasa cinta kasihmu, kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Sang Immanuel itu ada. Dia pegang engkau. Dia rangkul engkau, Dia hapus air matamu, Dia beri kebahagiaan, Dia beri ketenangan, Dia berikan damai. Mari katakan pada orang di sebelah kanan kita, kiri dan kanan, muka belakang, teman, ada Immanuel menyertai kehidupanmu. Ada Immanuel, Allah beserta dengan kita, dan tandanya sangat nyata, Dia mengasihi kita. Roh Kudus menolong kita. Mari satu dalam saat teduh. Immanuel, Engkau datang, Engkau tebus kami, Engkau hadir ketika kami berkeluh kesah, Engkau memberikan pertolongan, Engkau lepaskan kami dari lembah kekelaman. Engkau menyambut kami ketika hati kami lelah. Engkau beri kebahagiaan. Engkau beri penghiburan. Engkau terangi hidup kami. Immanuel, Allah beserta dengan kami. Kami tenang menjalani hidup ini dan kami siap menyambut terang Kristus yang lahir ke dalam dunia ini. Roh Kudus, tuntunlah kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita bersama-sama akan mendengarkan persiapan kita untuk memasuki pelayanan perjamuan kudus. Kalau Tuhan berkenan, maka minggu depan tanggal 28 Desember akan dilaksanakan perjamuan kudus. Mohon kita membawa semua anak-anak kita datang, anak-anak yang sudah dibaptis untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tapi tang nyaman teme anak tak kita duka tomatua, ibu bapak, saudara-saudara, mari datang dan kita mempersiapkan diri sepekan ini untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus ini telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan dalam Tuhan Yesus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian saudara-saudara persiapan kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita bersama satu dalam doa syafaat. Mari berdoa. Di minggu Advent yang keempat, kami bersyukur Tuhan berikan waktu beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu. Kami semakin diyakinkan oleh firman-Mu bahwa Engkau beserta dengan kami dalam berbagai pergumulan hidup yang kami alami, dalam suka dan duka dalam berbagai musim kehidupan. Sungguh Tuhan baik. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah kami dapat memberlakukan dengan indah. Tuhan berkatilah semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu, kasihi kami semua Tuhan. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Banyak beban hidup kami, tetapi kami selalu percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau juga hadir ketika kami bersuka cita yang berulang tahun. Tuhan berkati, semoga dengan pertambahan usia membuat kami semakin melihat, menyaksikan kuasa-Mu yang dahsyat. Berkat-Mu melalui pekerjaan, berkat-Mu melalui pendidikan, biarlah semua itu kami syukuri dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau juga hadir bagi anak-anak kami. Saat ini mereka boleh dalam suasana libur, kiranya mereka melakukan hal-hal yang baik, yang positif, yang membuat mereka semakin terbentuk dalam iman, dalam kasih Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati usaha dan pekerjaan kami. Tuhan memberkati seluruh proses kehidupan kami. Cinta kasih-Mu biarlah tetap nyata bagi kami. Terima kasih dalam suasana bulan Desember kami merayakan Natal. Ada banyak keluarga-keluarga yang boleh datang dari berbagai tempat. Terima kasih Bapa. Biarlah kebersamaan, keutuhan dalam keluarga tetap dibangun dengan baik. Dan kami percaya dengan suasana Natal kelahiran Kristus membuat kami dapat menikmati damai sejahtera-Mu. Berkati majelis gereja, pengurus OIG di dalam melaksanakan pelayanan. Pakai kami untuk mengerjakan pelayanan ini dengan baik. Juga Tuhan memberkati untuk para orang tua kami dalam usia indah. Semoga mereka selalu berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Engkau juga memberkati rencana untuk pemberkatan perkawinan, rencana untuk sakramen baptisan kudus, rencana untuk sakramen perjamuan kudus. Biarlah Bapa semuanya dapat dikerjakan dengan baik dan Engkau diagungkan. Tolonglah dalam penyelesaian pembangunan Bunga Lalan ini, juga dalam penyelesaian penyusunan sejarah Jemaat Rantai Pao, kiranya dapat dikelola, diatur dengan baik. Di atas semua itu nama Tuhan dimuliakan. Bangsa kami Tuhan berkati, pemerintah kami Tuhan berikan hikmat untuk memerintah dengan bijaksana. Berkati saudara-saudara kami di Sumatera, di Aceh, di beberapa tempat yang mungkin juga mengalami bencana, yang mengalami banyak penderitaan. Tuhan tolong mereka.
Mereka banyak kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, banyak kehilangan harta benda, tetapi tentu iman mereka tidak akan hilang. Tuhan bersama dengan mereka, dan semua bantuan-bantuan yang diberikan kiranya sampai kepada tempat yang tepat. Saudara-saudara kami boleh dikuatkan, boleh terhibur dengan segala cinta kasih Tuhan. Bimbing kami selanjutnya Tuhan, ampuni semua dosa dan salah kami. Dengarkan kami yang bermohon, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Putra Natal, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan kita dengarkan petunjuk hidup baru. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Dalam damai dan pengharapan, karena Allah beserta kita, bukan hanya menunggu Natal, tetapi menghidupi Natal yang menjadi tanda kasih dan kehadiran Allah di tengah dunia, menyapa yang kesepian, menghibur yang berduka, menolong yang lemah, menjadi terang bagi sesama. Saudara, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur kita untuk persekutuan yang boleh kita alami bersama pada pagi hari ini. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera, ada
Bersyukurlah kepada Tuhan. Demikianlah persekutuan kita pada minggu pagi menjelang siang hari ini. Tuhan memberkati kita di dalam menjalani aktivitas selama 1 minggu ke depan. Immanuel, Allah beserta kita.